Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita masuk pada pertemuan kita pada hari ini, yaitu masuk bab 2, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin B, yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, dalam bab ini, poin B kita bagi atas 4, yaitu status warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu asas-asas kewarganegaraan, yang ketiga yaitu syarat-syarat menjadi warga negara, dan yang ketiga 4 adalah hilangnya kewarganegaraan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu status warga negara Indonesia, di mana kita ketahui bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. 3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. 4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. 5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang warga negara Indonesia. 6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. 7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, dan pengakuan ini dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Selanjutnya, salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Menurut kalian, apakah sama pengertian antara rakyat, penduduk, dan warga negara? Jawabannya pasti berbeda. Satu dan yang lainnya merupakan konsep yang serupa tapi tidak sama. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Yang pertama atau poin A, penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. 2. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. C. Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara
secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut. 1. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu asas-asas kewarganegaraan. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Nah, sekarang kita masuk pada asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B. Jadi, berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. B. Asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B. Jadi, menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun asas ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk, yaitu 1. Apatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. 2. Bipatrid, yaitu adanya seseorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Contoh, seorang keturunan dalam menentukan untuk menjadi warga negara, dalam hal ini biasa disebut dengan naturalisasi biasa. 2. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau biasa disebut dengan naturalisasi biasa. Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Hak opsi dan yang kedua hak repudiasi. Nah, apa itu hak opsi? Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan, dalam hal ini biasa disebut dengan hak stelsel aktif. Kemudian hak repudiasi yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan atau biasa disebut dengan stelsel pasif. Berdasarkan uraian di atas, asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara kita? Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006,
tentang kewarganegaraan Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam menentukan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. A. Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara atau tempat dilahirkan. D. Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. C. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. D. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kita masuk yang ketiga, yaitu syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Nah, pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia, sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Adapun proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Nah, ada dua macam, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Nah, apa itu naturalisasi biasa? Naturalisasi biasa adalah orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 sebagai berikut. 1. Berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 1 tahun atau lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. 7. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. B. Naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Sekarang kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu nomor 4, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006,
seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Kemudian yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. 4. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. 5. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. 7. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut adalah dasar kemauan sendiri. 8. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. 9. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. 10. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus, bukan dalam rangka dinas negara. Ya, mungkin itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.